Kapan kau taubat dari menyembah manusia yang lahir, makan, tidur, dan mati? Bukankah akal sehatmu tahu? Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak lemah, dan Tuhan tidak membutuhkan siapapun. Namun mengapa engkau serahkan doa, harap, dan sujud kepada makhluk yang menangis saat bayi, dan berdoa kepada Tuhan yang ia sembah? Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini bukan tentang kebencian, ini tentang keselamatan. Taubat bukan tanda kalah. Taubat adalah keberanian terbesar seorang manusia untuk kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu sederhana. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang layak disembah selain Dia. Pertanyaannya tinggal satu, kapan kau taubat? Malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Kapan kau taubat, Bang? Kapan kan? Tunggu dulu. Tunggu saya. Tunggu dulu, Pak Ustadz. Nyalain dong, bro. Maaf. Iya, yang saya tanya kapan kau taubat nyembah manusia aja sampai sekarang. Jangan lagi itu, Pak Ustadz. Fakta itu. Ada sebuah penyampaian dalam Islam ya, yang dikatakan ulama, qulil haqqu walau kana murran. Sampaikan dengan jujur meskipun itu menyakitkan. Tuh. Apa yang menyakiti? Apa yang menyakiti, Pak Ustadz? Iya. Apa yang menyakiti, Pak Ustadz? Fakta. Iya. Kau nyembah manusia, fakta. Iya. Jadi maksudnya karena saya menyembah manusia, Pak Ustadz tersakiti gitu? Bukan, karena saya bilang ya, kapan kau berhenti nyembah manusia? Kristen yang lain gak sepakat. Saya nggak nyembah manusia katanya. Oh. Ya memang nggak boleh menyembah manusia, Pak Ustadz. Yang wajib, yang perlu harus kita sembah itu hanyalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Itu betul, Pak Ustadz. Oh. Berarti nggak boleh nyembah Yesus ya? Yesus tetap saya sembah. Pelit kan kau. Katanya nggak boleh nyembah manusia. Iya, Yesus kan manusia. Ya itu kan dari sudut pandang Pak Ustadz. Halo? Dari sudut pandang iman saya, dia Tuhan saya, dia juru selamat saya. Baik, gini aja biar adil. Menurut pandangan saya, menurut pandangan Anda nggak usah. Menurut pandangan Yesus, siapa Yesus? Yesus adalah firman yang jadi manusia. Itu pandangan Anda. Alkitab. Ya, kalau pandangan Alkitab, siapa Yesus? Menurut Yesus, Yesus adalah utusan Tuhan. Dia Ya, hamba Tuhan. Betul. Atau dia menyuruh menyembah Tuhan. Kan betul? Ya, semua tertulis. Nah, terus dia itu nabi. Ya, betul. Kan di zamannya orang panggil dia nabi. Ya. Lalu nggak ada dia mengatakan dirinya Tuhan, nggak ada. Aduh. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, adakah Yesus juga mengatakan saya bukan Tuhan? Atau adakah Yesus mengatakan jangan sembah saya, jangan sembah Yesus? Adakah ayatnya? Yesus hamba Tuhan, ada ayatnya. Ya, betul ada. Saya akui ada, Pak Ustadz. Ada itu. Pertanyaan saya balik, Pak Ustadz. Gampang, sederhana biar kita adil. Pak Ustadz kan menuntut harus ada dalil bahwa Yesus harus mengatakan sendiri sembahlah saya. Pertanyaan saya, adakah Yesus berkata, adakah dalilnya menurut Pak Ustadz yang Yesus berkata jangan sembah saya, jangan sembah Yesus? Oh, adakah dalilnya? Jangan Yesus sembah saya. Ya jangan menyembah Yesus. Adakah dalilnya? Ada, Bang. Coba tunjukkan. Kita baca biar nggak jadi hoax dan tidak jadi fitnah. Di mana Yesus mengatakan jangan sembah saya, jangan sembah Yesus. Di mana dalilnya mengatakan jangan sembah Yesus? Oke. Bentar. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8 dulu. Lukas ya. Jadi konteksnya Yesus harus berkata jangan sembah Yesus ya, Yesus. Jangan menyembah Yesus. Oh, tekstualnya. Ya, Anda. Tekstualnya tidak ada itu. Tidak ada tekstualnya mengatakan
jangan menyembah Yesus, jangan sembah saya. Yesus tidak pernah secara langsung menyatakan demikian. Jadi saya supaya imbang, saya pun mempertanyakan hal yang sama, keseimbangan aja, Pak Ustaz. Tekstual, secara teks. Kalau Yesus mengatakan secara tekstual gitu ya, tekstual di kitab Anda, jangan sembah aku, ya nggak ada juga. Ya berarti kan tidak dilarang, berarti boleh kan? Tidak Ya sudah, bukan dilarang dia karena dia menyuruh menyembah Allah. Ya. Yesus mengatakan. Bentar dulu. Nih. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada dia saja engkau berbakti. Jadi menyembah Yesus itu dilarang Yesus. Jadi Oke. Buat dulu, habiskan dulu, Pak Ustaz. Ya iya. Jadi di sini Yesus melarang untuk menyembah dia karena dia menyuruh menyembah Tuhannya dia. Tidak ada, di situ tidak ada tertulis jangan menyembah Yesus, jangan menyembah saya, jangan menyembah Yesus, tidak ada tertulis. Bang, bukan berarti kalau tidak ada tertulis jangan sembah aku lalu Anda boleh menyembah. Enggak. Gini aja, kalau kata Anda jangan sembah aku nggak ada, terus ya larangan nggak ada, perintah nggak ada. Sekarang kita lihat apa yang diperintahkan Yesusnya. Oke? Yang diperintahkan Yesusnya bukan menyembah dia, tapi menyembah Allah. Artinya, secara kontekstual, di sini Yesus melarang menyembah dirinya, karena hanya satu saja sesembahan, yaitu Tuhan Allahmu. Gitu. Betul. Baik Pak Ustadz, betul. Itu kan begini Pak Ustadz, itu kan penjelasan dari Pak Ustadz yang tentu dalam hal ini konteksnya Pak Ustadz tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kami saya pribadi mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah saya, sebagai juru selamat saya. Itu pegangan saya, justru itu rujukan saya. Saya harus menyembah Yesus karena isi Alkitab itu tadi, sembahlah Tuhan Allahmu karena Yesus itu Allah saya, Yesus itu Tuhan saya. Jadi saya menyembah dia. Baik. Nah, gitu Pak. Baik, kalau begitu di mana secara tekstual Yesus mengaku Allah? Gimana? Itu tadi. Sebelum saya jawab, sekarang secara tekstual Bentar, Ustaz jawab. saya Gimana Yesus katakan jangan sembah saya bukan Saya Allah. Saya tanya balik. Penjelasan Anda, bentar dulu. Baik. Ya, jadi gini, kita lihat kata Anda Yesus adalah Allah, di mana dia mengaku Allah? Betul, tidak ada. Ya, saya adalah Allah. Tetapi Enggak ada. Tidak ada. Berarti salah penjelasan Anda. Bukan salah. Karena Yesus adalah terus Tuhan gimana? saya, Yesus adalah Tuhan saya, Yesus adalah juru selamat saya, Yesus adalah Allah saya, Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Maka ayat tadi di dalam Lukas itulah yang menjadi rujukan saya untuk menyembah dia. Secara tekstual, secara konteks itu, dalam teks itu tidak ada tertulis sembahlah Yesus. Nah, sekarang saya bertanya balik sama Pastor, adakah ayat secara tekstual juga melarang jangan sembah Yesus? Secara Iya. Kita ini kan ambil netral, buang dulu doktrin. Kata Anda, menurut Anda menyembah Yesus karena Anda menuhankan. Menurut saya tidak menyembah Yesus karena saya tidak menuhankan Yesus, kan kayak gitu. Ya. Makanya kita lihat yang tertulis apa yang dikatakan Yesus. Bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut Yesus, sembahlah Allah. Ya. Kan gitu. Betul, itu ada tertulis. Itu saya tidak bisa bantah. Saya tidak bisa membantah. Karena memang begini Pak Ustadz, tujuan Alkitab bagi kami orang Kristen, kami meyakini bahwa itu seluruhnya adalah firman Tuhan. Jadi iman kami fokus, bertitik atau bertumpu kepada isi firman Tuhan itu. Jadi tidak bisa kami mengingkari, khusus saya pribadi, saya tidak mengingkari yang lain, mengingkari bahwa saya tanggapi Alkitab itulah pedoman, pegangan hidup kami, tuntunan kami untuk masuk surga. Oke. Silakan. Baik. Jadi pertama, ya tidak ada Yesus mengaku adalah Allah. Yang kedua, Yesus dengan Allah itu beda. Anda bisa melihat ya ketika Yesus dibaptis dan ada suara di surga. Beda mereka.
Ya, potong Ya. leher saya kalau Yesus adalah Allah. Nah, ya. Beda. Di situ bentar dulu, belum. Bantahannya di situ. Karena Yesus ada di sungai, ada suara dari surga. Artinya apa? Yesus dengan Allah, dengan Tuhannya itu beda. Yang ketiga dari Paulus. Paulus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Betul. Hamba Tuhannya Abraham. Jadi Yesus dengan Allah beda menurut Paulus. Saya didukung Paulus nih kali ini ya. Yang keempat, kata Anda kitab Anda adalah firman Tuhan, semuanya saya bantah. Kitab Anda itu adalah kitab penyelidikan dan kesaksian orang yang tidak diketahui kebenarannya. Lukas 1 sampai 3, kitab Anda adalah kitab penyelidikan, bukan firman Tuhan. Jadi saya menanggapinya begini, sanggahan Pak Ustadz tentang itu bagi saya hargai, saya hormati, itu wajar, itu boleh-boleh saja. Pak Ustadz menganggap itu bukan firman Tuhan, tetapi dalam hal ini keyakinan saya pribadi dari Pak Ustadz tidak bisa terwakili oleh perkataan oleh pribadi siapapun. Jadi saya, karena iman Pak Ustadz tidak bisa dibuktikan keyakinan itu bersalah Pak Ustadz. Tidak bisa dibuktikan bahwa saya berkeyakinan ini salah. Kalau Pak Ustadz bisa membuktikan bahwa saya punya keyakinan ini bersalah, berarti Pak Ustadz betul. Kalau bisa Pak Ustadz membuktikan bahwa seseorang yang berkeyakinan itu salah ya. Baik, ini kitab Anda, Lukas itu betul? Lukas itu digitalnya Pak Ustadz, digitalnya ya. Baik, ya digitalnya, tapi Lukas itu kitab Anda ya. Mari, sekarang kita buktikan keyakinan Anda salah ya. Lukas 1 pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, kata Lukas, setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, maka keputusan Lukas untuk membukukannya dengan teratur. Jadi keyakinan Anda salah, kitab Anda itu firman Tuhan, tapi penyelidikan dari Lukas. Ini kitab Anda sendiri yang membuktikan keyakinan atau iman Anda salah, bukan saya. Tidak ada di situ tertulis bahwa orang yang mengikuti Yesus salah. Tidak ada di situ Pak Ustadz. Coba teksnya mana? Ya. Mana teksnya di situ? Bahwa orang yang mengikuti Yesus salah. Ya, coba. Karena Pak Ustadz kan. Yang saya tanyakan, tunggu dulu Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Yang saya tanyakan. Anda salah tanggapan mungkin. Tanggapan Anda salah mungkin. Saya tidak ada berbicara tentang Yesus. Yang saya kritik adalah dari tadi iman Anda yang salah. Iya. Iman Anda yang salah. Anda mengimani kitab Anda seluruhnya firman Tuhan. Betul. Kata saya bukan. Lalu yang membuktikan apakah saya juga bukan. Tapi yang membuktikan iman Anda salah adalah kitab Anda sendiri. Karena kitab Anda itu bukan firman Tuhan, tapi dari penyelidikan sebuah peristiwa gitu. Betul. Yang diselidiki di situ adalah kesaksian orang. Tentu dalam hal itu adalah saksi-saksi mata yang menyaksikan murid-murid Yesus pada waktu itu. Itulah yang dibukukan oleh Lukas Pak Ustadz gitu. Jadi tidak Anda tuh tahu. Tidak Anda nyambung, tuh tahu maksudnya kesaksian orang. Mbak, maksudnya tidak menjawab. Kesaksian tidak menjawab. Bang, kesaksian orang kan bukan firman dari Tuhan. Begini Pak, firman Tuhan ini Pak ditulis hanya oleh orang-orang yang diilhami langsung oleh Tuhan. Jadi tidak semua. Jadi kemudian
itu dibukukan oleh Theophilus, oleh Lukas tadi yang kemudian disampaikan kepada Theophilus. Begitu Pak Ustadz. Jadi Ya iya. saya tidak mau terlalu jauh kita berputar-putar di situ. Saya mau yang ada substansi, ada isi, ada esensinya gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi itu menurut Pak Ustadz seperti itu. Tapi dalam ayat itu kalau kita membahas secara teks, karena Pak Ustadz kan menuntut tadi, awalnya kan Pak Ustadz, kenapa kamu masih menyembah manusia padahal dilarang? Nah saya mempertanyakan dan bertanya kepada Pak Ustadz, di manakah dalilnya secara tertulis bahwa Yesus melarang jangan sembah saya Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Di mana Yesus berkata demikian? Tentulah kalau itu betul, Yesus pasti dengan lantang mengatakan kepada murid-muridnya, jangan sembah saya bukanlah Allah. Tetapi itu disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi pengikutnya pada waktu itu, karena banyak orang yang mengikuti Yesus karena melihat sesuatu yang ajaib pada Yesus. Pengakuan orang-orang yang mengatakan bahwa dialah Tuhan. Begitu Pak Ustadz. Kemudian yaitu tadi dalil apapun yang saya sampaikan tentu pasti Pak Ustadz nanti berputar. Nanti harus masuk lagi ke bahasa aslinya. Jadi saya sampaikan yang bantah, Bang, yang bantah bukan saya, ente yang bantah kitab ente mau macam mana? Nah, saya enggak dari awal pernyataan saya seluruhnya isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu saya percayai, saya imani Pak Ustadz. Itu pernyataan saya awal tadi. Jadi secara tekstual saya mengakui memang tidak ada Yesus mengatakan sembahlah saya, tetapi secara tekstual juga saya untuk mengimbangi aja pertanyaannya Pak Ustadz, tidak ada tertulis Yesus melarang jangan sembah saya bukan Allah. Kalau ada tertulis kita periksa sama-sama, coba tunjukkan gitu Pak Ustadz. Baik. Karena Pak Yesus mengatakan jangan sembah saya bukan Allah. Bang, Anda sendiri yang jawab, nggak ada juga kata Anda larangannya, kan kayak gitu. Yesus mengatakan jangan sembah saya, dan tidak ada juga perintahnya untuk menyembah Yesus. Nah sekarang gini aja, di antara keduanya ini apakah dilarang atau diperintahkan? Kita lihat isi kitab Anda. Coba Anda buka dulu ya ke Matius 7 nomor 21. Matius 7 ayat nomor 21. Ayat 21, baik. Baca. Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bukan. Matius 7 ya. Ayat 21, maaf. nomor 21. Maaf Pak Ustadz, saya bacanya ayat 7, maaf ya Pak Ustadz. Matius 7 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. 21 Bang, 21. Ya, baik. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi gini. Apa yang saya maksud di situ? Apakah menyembah Yesus ini benar atau salah, kan gitu? Karena tidak ada larangan, tidak ada perintah, betul nggak? Betul. Oke? Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Sekarang kata Anda ngotot. Anda mengatakan tidak ada larangan untuk menyembah Yesus, tapi apakah menyembah Yesus ini adalah hal yang benar? Sekarang saya mau tanya sama Anda, di situ ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus? Tuh. Silakan ya, ditanggung jawab Anda, karena Anda membenarkan penyembahan terhadap Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan kata Yesus, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Betul, saya akui di dalam teks ayat ini tidak ada tertulis demikian. Jadi saya dimanapun mau dimanapun di Bible Anda, dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak kehendak Bapa di sorga ya, dari Kejadian sampai Wahyu, agar Bapa di sorga menghendaki Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Karena Yesus itu firman yang jadi manusia. Jadi jangan kembali kemana-mana Bang.
gini Pak Ustadz, yang kita cari ini, bentar. Yang kita cari ini kehendak Bapa yang di sorga. Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, Anda nggak akan masuk surga. Nah, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? kehendak Bapa di surga itulah mengimani Yesus Pak Ustadz. Kehendak Bapa di surga. Ya di mana? Di mana kehendak Bapa? Bentar, kehendak Bapa di sorga, kata Bapa, sembahlah dan tuhankan Yesus. Ada nggak? Nah, ini kan jadi masalah karena Pak Ustadz selalu menuntut secara teks. Nah, kalau saya balikan Pak Ustadz, adakah di situ bahwa jangan menyembah Yesus? Saya gampang saja, simple, sederhana Pak. Saya akan selalu bertanya yang berbalikan dengan Pak Ustadz tanyakan secara teks ya. Adakah di situ jangan menyembah Yesus? Coba, simple jawabannya Pak. Kalau dari Bapa di sorga, jangan menyembah Allah lain ada. Ya coba, jangan menyembah Yesus, di situ ada nggak? Karena konteksnya Pak Ustadz. Gini bentar. Coba ada. Bentar. Anda kan menuntut dari perkataan Yesus. Sekarang kita nggak perlu lagi ke perkataan Yesus, paham? Karena kata Anda tidak ada larangan, tidak ada perintah. Oke, kita tinggalkan perkataan Yesus. Lalu yang benarnya seperti apa? Yang benarnya kata Yesus itu melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga? Adakah kehendak Bapa di sorga ini untuk Anda, para Kristen dan Katolik, menyembah dan menuhankan Yesus? Ya, ada, harus di mana? Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak Ustaz. Bukan, kita itu tidak bicara tentang percaya atau tidak kepada Yesus. Yang kita bicarakan itu, ada nggak kehendak Bapa di sorga agar menyembah dan menuhankan Yesus? Tentu ada, Pak Ustadz. Pak Ustadz minta secara apa? Di mana? Dalil, tentu saya belum bisa menunjukkan sekarang. Tapi begini, Pak Ustadz. Terserah begini, mau Pak Ustadz. secara dalil, mau secara konteks, dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak kehendak Bapa ini agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Nah, itu saya bilang begini Pak Ustadz, karena di situ memang secara teks tidak ada tertulis ya Pak Ustadz. Iya nggak ada. Tunggu, jangan dipotong. Sekarang tunjukkan juga di ayat itu Pak Ustadz, supaya adil, supaya fair kita Pak Ustadz. Tunjukkan juga dalam ayat itu bahwa Yesus melarang untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan kemudian dalam konteks itu Pak Ustadz, itu ditulis kepada orang-orang Yahudi pada saat itu tentu dengan kebutuhannya. Pada saat sesuai dengan budayanya, sesuai dengan keadaannya. Pak Ustadz tahu nggak kapan ditulis kitab itu? Pada komunitas siapa? Pada tahun berapa? Dalam situasi apa? Jadi Pak Ustadz jangan mencomot kalaunya teguran Yesus ya agar tidak menuhankan dia, ada teguran Yesus. Nggak boleh dia dituhankan. Supaya jangan lompat-lompat, kita berbicara pada teks ayat tadi. Pak Ustadz iya, tahu teks ayat tadi. Tujuannya apa? Baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Yesus melarang dia dituhankan. Ayat selanjutnya. Baik, Yesus melarang dia dituhankan ya, harus ada kata Yesus ya Pak Ustadz. Iya, baca. Secara teks. Saya baca dulu. Saya baca ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi apanya yang Pak Ustadz, apa yang menjadi masalah di situ buat Pak Ustadz? Lanjut baca lagi. Baca lagi nih. Saya aja yang bacain dah kalau kayak gitu. Ayat 23 saya baca. Nih. Ayat 23 Pak Ustadz, saya baca aja. Pada waktu itulah akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, baik. Sekarang saya mau tanya sama Anda satu-satu. Ya. Yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa?
saya Pak Ustadz. Baik, ya, Anda Kristen dan Katolik, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kata Yesus apa jawaban dia? Ayat berapa, Pada Pak? waktu itulah. Ayat selanjutnya. Ayat Pada ketiga. waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada Katolik dan Kristen yang memanggil dan menuhankan dia. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi di sini Saya- Yesus saya- melarang saya- kalian untuk tangkap. menuhankan dia. Saya tanggapi dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya tanggapi dulu. Jadi gini Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz memplesetkan setiap kata di dalam Alkitab itu. Jelas Pak Ustadz sudah gagal paham kalau memplesetkan. Tidak ada tertulis secara teks di situ. Jadi Pak Ustadz mohon maaf, tidak Oh. tidak pada tempatnya Pak Ustadz memplesetkan ayat itu. Karena Saya tidak ada memplesetkan, saya hanya baca Enggak ada, sesuai enggak ada dengan tertulis. tertulis Enggak ada. ini. Jadi gini, Tertulis Pak, ini banyak orang. Bentar, nih mungkin Anda nggak paham yang saya maksud. Makanya saya tidak ada memplesetkan. Saya membaca yang tertulis di kitab Anda. Iya, Di tapi sini tidak ada ditulis. Yesus. tidak ada ditulis Di situ. sini Yesus. Bentar bang, Ya, di oke. sini Yesus melarang untuk menuhankan dia. Karena apa? Di hari akhir nanti dia akan berterus terang kepada orang-orang yang menuhankan dia. Dia ngomong sama orang-orang yang menuhankan dia. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ah. Jelas di sini Yesus Oke. melarang kalian untuk menuhankan dia. Saya tanggapi dulu Pak Ustadz. Saya tanggapi Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Alkitab ini tidak perlu di tafsir, tidak perlu didefinisikan dalam definisi kita Pak Ustadz. Di situ jelas di akhir kata itu saya baca ulang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Itu ada kata mereka ya. Mereka itu siapa Pak Ustadz? Mereka Siapa mereka ini? harus ditunjuk personal siapa Pak Ustadz supaya kita tidak Nih. fitnah hoax. Tunggu, saya jelaskan kepada mereka Bang, dan personalnya tadi saya tunjuk, betul nggak? tunggu Pak. Saya mau selesaikan dulu. Baik. Gagal paham kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dan daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang berbuat Siapa jahat, Pak mereka? Ustadz. Orang yang berbuat jahat. Siapa mereka? Orang yang berbuat jahat yang dimaksud di situ. Bentar, Bukan siapa mereka ini? pembuat kejahatan. Nih mereka yang memanggil Yesus Tuhan. Makanya kan kau baca. Jadi Pak Ustadz, Nih, yang berseru kepada Yesus Tuhan. Agamanya apa? Dua aja, Kristen dan Katolik. Inilah mereka yang menuhankan Yesus. Itu. jadi Ayo. jadi enggak seperti itu pemahamannya. Itu jelas dalam ayat itu sendiri sudah menjelaskan secara terang benderang Pak Ustadz. Jadi yang dimaksud itu bukan Kristen dan Katolik, bukan. Jadi Pak Ustadz memplesetkan itu sehingga Pak Ustadz gagal paham dan akhirnya Saya nggak ada memplesetkan. Tunggu, Pak Ustadz. Saya tadi kan tanya Anda. Benar, Tunggu. Anda menuduh saya memplesetkan. Saya nggak ada Ya, memplesetkan. Makanya saya tanya Anda tadi, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kata Anda saya. Saya, Baik, betul. berarti Kristen dan Katolik, betul nggak? Nah, begini Pak Ustadz kan Yang memanggil Yesus Tuhan saya tanya sama Anda. Yang memanggil Yesus Tuhan, Kristen dan Katolik, betul nggak? saya tidak mewakili orang lain, tapi saya pribadi memanggil Yesus sebagai Tuhan. iya. Saya Pak Ustadz. Iya. Dalam Oke, konteks ini, Anda. dalam konteks ini kita berdialog, berdiskusi. Saya tidak mau mewakili Kristen lain, tapi saya atas nama keyakinan saya sendiri, Pak Ustadz. Jadi dalam konteks ini, konteksnya dia berbicara pada waktu itu pada orang-orang yang ada di sekitarnya, murid-muridnya. Dan kemudian dalam ayat ini sendiri Pak Ustadz sudah jelas Pak Ustadz. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku
tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang Bang, yang berbuat kejahatan. jangan ngarang. Di sini dia bukan ngomong sama muridnya, tapi dia memperingatkan setiap orang. Paham? Iya, tapi konteksnya dia berbicara pada muridnya pada waktu itu. Ini kan sudah dalam bentuk tulisan. Ini Pak. bukan khusus untuk muridnya doang. Ini untuk setiap orang. Setiap orang itu siapa yang hadir pada waktu itu tentu murid-muridnya Pak Ustadz. Jadi saya bilang Setiap orang yang siapa? Konteksnya Bang, pada- baca jangan Anda ubah-ubah kitab Anda. Baca Enggak, setiap saya- orang yang siapa. Nih yang berseru kepada Yesus, setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan. Tuh, setiap orang. Betul, itu sudah betul yang tertulis Pak Ustadz, yang tertulis dalam ayat itu tidak ada yang bisa saya bantah. Betul, kebenaran itu tertulis, tetapi bukan sekali lagi Pak Ustadz, bukan diperuntukkan untuk tujuan dipelintir, diputar seperti itu. Loh. Harus di. Kenapa yang- Anda pelintir, Bang? Kenapa Anda pelintir lagi perkataan Yesus, terus Anda tafsir lagi perkataan Yesus? Enggak, Jelas saya- kok ini. Nggak ada saya mempelintir. Ini, jelas. Saya mengaku yang tertulis. Saya mengaku yang tertulis Pak Ustadz. Saya mengaku. Oh ya udah. Ah, Ya udah kalau gitu. ya, jadi gini Pak Ustadz. Kok live-nya Ya, ditutup? silakan. Nah, jadi gini Pak Ustadz. Apa yang mau kau sampaikan? Kalau kau ngakuin tertulis ya sudah gitu. Jangan Ya. kau tafsir, jangan kau ubah apa kata Yesus, kan gitu. Nggak ada, saya nggak ada mengubah di situ, nggak ada. Semua saya mengakui apa yang tertulis dalam kitab itu, Alkitab itu Pak ya. Jadi begini Pak Ustadz, saya hanya pertama terima kasih, saya senang dengan Pak Ustadz karena apapun perbedaan kita Pak Ustadz, kita berbeda dalam keyakinan Pak Ustadz. Tetapi saya berterima kasihnya begini Pak Ustadz, sekalipun menurut Pak Ustadz Alkitab ini sesuatu yang bagaimana, tetapi itu tetap menarik Pak Ustadz angkat tema-tema itu yang membuat saya bersyukur dan berterima kasih. Karena Alkitab ini Pak Ustadz mau dibahas, mau dilihat dari sisi manapun dia tetap menarik Pak Ustadz. Dari sisi iman orang Kristen, dari sisi orang yang di luar Kristen dia menarik. Menariknya kenapa? Sudah jelas-jelas Pak Ustadz membantah, tidak mengakui, tidak menerima Alkitab ini, tetapi selalu dibahas. Artinya saya beranggapan bahwa Alkitab saya ini memang Alkitab yang paling benar dan menarik, selalu dibahas oleh setiap komunitas, setiap kalangan Pak Ustadz. Itu yang membuat saya bangga. Luar biasa Alkitab saya ini, karena selalu dibahas dalam baik dari sisi negatif, sisi positif. Nah itu Pak Ustadz. Saya tanggapi dulu Bang. Ya. Baik. Yang banyak dibahas. Yang banyak dibahas itu karena banyak masalah isinya. Jangan kau bangga. Coba kalau kita lihat ya Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ya, yang benar ada nggak mereka bahas? Nggak ada. Yang mereka bahas di gedung DPR apa? Masalah. Ya gitu juga. Kenapa kitab Anda selalu dibahas? Karena banyak kesalahan fatal di dalamnya.